gambarnya Allah seperti itu. Ketika kamu dimaki-maki orang, itu sebenarnya kamu dimaki-maki Allah, bukan orang. Karena dia tidak akan maki-maki kalau tidak dijadikan maki-maki oleh Allah. Ketika kamu diberi rezeki oleh orang, itu dikasih rezeki oleh Allah. Dia tidak bisa apa-apa. Ini kita melihat gambarnya Allah itu dengan itu. Makhluk semuanya gambarnya Allah. Loh, kamu kok tidak bisa melihat gambar secara persis seperti tadi? Salah jalan. Boleh Gusti Allah kok dengan meditasi, dengan apa? Itu sing iso dadi kentir gitu. Iya, mikir seperti itu. Jadi kalau kamu dikasih makan, yang ngasih makan adalah Allah. Ketika kamu sudah mengasih tahu masih makan pada Allah, ini nanti tahapan dari tasawuf. Setelahnya akhlak ini kita bersihkan. Nah, caranya tahapan tasawuf bagaimana? Yaitu pertama kita sing pakai tasawuf bil amal tabiki, sampai harus tahu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, semuanya yang menjadikan ini Allah. Sing kabeh dadekna Gusti Allah. Kalau yang menjadikan semuanya ini adalah Allah, berarti manusia itu mati, gak bisa apa-apa. Seperti gambar itu gak bisa gerak. Yang bisa gerak yang punya gambar. Makanya kalau kamu tidak bisa jamaah, ketahuilah karena kamu tidak diundang oleh Allah. Bukan kamu tidak bisa jamaah, tapi tidak diundang oleh Allah. Kenapa tidak diundang? Ini yang harus diketahui. Ketika ada orang tidak bisa mendekat kepada Allah, ketahuilah karena Allah tidak mendekat kepadanya. Nah, ini gambar ini kok bisa terdekat. Ketika orang yang punya gambar dekat, gambarnya dekat. Ketika yang punya gambar itu menjauh, gambar akan menjauh. Ini jangan pakai amal. Nah, kemudian yang kelima, tidak bisa kelihatan Allah. Kenapa? Karena tidak berpikir, tidak mengetahui semacam itu, tapi ada penghalang. Sebenarnya ada sunnah bersih, tapi ada penghalang. Apa? Taklid. Kita imannya hanya cukup dengan taklid saja. Ada Allah, tapi gak tahu. Nah, bagaimana Allah, terus siapa Allah gak tahu. Pokok iman loh, itu juga gak akan pernah usul kepada Allah. Ini ya, makanya Imam Ghazali menyebutkan cara kita untuk melihat Allah Ta'ala dengan cara membersihkan akhlak-akhlak kita tadi, akan tahu sendiri. Makanya di sini diceritakan dalam halaman berapa ini? 66 ini. Dalam kisah kayak antara dua amaliyah, amal ulama dan amal aulia. Di dalam masalah mendapatkan ilmu diceritakan ada orang ahli Cina dan orang ahli Rum. Dipanggil oleh seorang raja, disuruh melukis. Seorang yang Cina tadi itu datang tidak membawa alat lukis, tapi hanya membawa alat pembersih. Karena setelahnya diundang, terus baru dikasih baja untuk melukis, terus dikasih tirai, sama-sama suruh melukis. Dari Romawi, menggambarkan Romawi itu orang yang banyak mendasarkan akal, dengan membawa alat lukis yang begitu indah, banyak semuanya lengkap. Cina tidak membawa alat lukis, tapi membersihkan kaca, membersihkan baja tadi sampai bersih. Batas waktu yang telah ditentukan, lalu dipanggil. Bagaimana? Romawi, sudah selesai, bagus. Bagaimana Cina? Sudah. Akhirnya raja itu bingung, gak bawa alat apa-apa kok bisa? Sudah. Ya sudah, dibuktikan saja. Setelahnya tirai dibuka, Masya Allah, gambar yang digambar oleh Romawi tadi sudah masuk di dalam bajanya. Cina tanpa gambar bahkan lebih bersih daripada yang asli. Ya, inilah caranya kita untuk mengetahui, membersihkan hati kita dari selainnya Allah. Nanti akan tahu sendiri, gak usah kita mikir, gak usah kita apa. Inilah tauhid amaliyah, tasawuf yang disebut amaliyah, membersihkan akhlak. Nah, bagaimana caranya membersihkan akhlak? Itu konsepnya panjang mungkin nanti. Ibu ngaji tasawuf sampai tak terus ya, ini bukan teori ini. Kemudian lalu antara kok ada tasawuf akhlak itu jadi disebut akhlaki di situ. Amali itu ya akhlaki.
Nah kemudian akhlaki di sini kok disebut dengan akhlaki, ada salafi. Memang beda antara tasawufnya ulama salaf dengan tasawufnya ulama khalaf, antara tasawufnya Imam Ghazali dengan tasawufnya Wali Junaid. Tapi sama, beda tapi sama. Kenapa? Hanya dalam sisi mazhabnya saja. Kalau mazhabnya ulama salaf itu mazhabnya tafsir. Kalau ulama khalaf itu mazhabnya takwil. Hanya itu dalam penjabarannya. Makanya ketika nanti di dalam tasawufnya ulama salaf mengartikan sifat-sifatnya Allah yang mutasyabihat, seperti yadullah fawqa aydihim, seperti dawai Allah la yataqarrabul abdu ilayya binawafil hatta uhibbah wa idza kuntu ahbabtu kuntu sam'ahu yasma'u bihi wa basaru yabsuru bihi. Kalau ulama salaf cara mengartikan, ketika orang itu sudah mendekatkan diri dengan kesunatan, maka yang didengar adalah Allah, yang dilihat adalah Allah, yang dikerjakan adalah Allah, bukan dijagatnya. Ya, pendengarannya adalah Allah, penglihatannya adalah Allah, tangannya adalah Allah, kakinya Allah. Ini maksudnya bagaimana? Orang itu kalau sudah mendekatkan dengan kesunatan-kesunatan yang sudah barang tentu meninggalkan fardu, atau melakukan fardu sudah lengkap, karena tidak bisa orang itu mendapatkan kesunatan tanpa melakukan fardu. Asalnya hadis itu mata korobal abdu bilisli ilayah bilisli adail faraid, tidak ada pendekatan kepadaku yang setara dengan fardu. Tapi ketika dengan fardunya sudah lengkap, terus dia selalu mendekatkan kesunatan. Pokok yang diperintahkan Allah dilakoni, yang dilarang tidak dilakoni. Kalau tidak diperintahkan tidak dilakoni. Sehingga kalau sudah seperti ini nanti telinganya itu yang didengar yang diperintahkan Allah. Apa yang diperintahkan Allah? Ini Allah datang didengar. Tapi kalau yang diperintahkan Allah urusan duit ini, ayo rono dia duit tidak dengar sama sekali. Ini ke wong sufi. Penglihatan juga demikian. Kalau ini urusan Allah kelihatan, tapi kalau urusan Allah sumber bubur umbil gak kelihatan. Ini yang dimaksudkan dari ulama salaf. Pendengarannya yang didengarkan hanya urusan Allah, yang dilihat hanya urusan Allah, yang dikatakan urusan Allah. Makanya di sini orang tidak akan pernah usul kepada Allah selama mempersilahkan dirinya melakukan hal-hal yang mubahat, hal-hal yang rukhsah, yang tidak diperintahkan. Jadi fokusnya ke sana. Hal ini bisa dilakukan dengan latihan, semua kesunatan dilakoni terus. Akhirnya begitu dengan muraqabah. Nah, sehingga terfokus yang didengarkan adalah hanya Allah, yang dilihat oleh Allah. Ini. Namun pengertian-pengertian yang ada dalam ulama salaf, jadi tasawuf salafi ini banyak yang salah paham. Yang akhirnya mengatakan Allah punya tangan, Allah punya kaki dan lain sebagainya. Makanya oleh Imam Ghazali, oleh ulama salaf ditakwil. Yang dikehendaki pendengarannya Allah, penglihatannya Allah adalah penglihatannya akan dijaga oleh Allah, pendengarannya akan dijaga oleh Allah. Nah inilah yang saya katakan, dari yang atas, dari salafi yang paling atas tadi dijelekkan yang ketiga. Sudahlah dengan lakukan semacam itu yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Nanti kalau mendapatkan hidayah, kalau mendapatkan mendapatkan rezeki dari Allah, akan bisa usul sendiri. Itu bagaimana Imam Ghazali. Kalau dalam Al-Quran jelas melihat Allah itu semuanya itu adalah cahayanya Allah. Allahu nuru samawati wal ardh masalun nuri kamiskatin biha misbah. Melihat dengan Allah itu cahaya, dengan cahaya hati, tidak dengan mata. Kalau cahayanya hati, maka perlu kita ketahui cahaya hati yang melihat pada Allah itu, hati itu disebutkan Allahu nuru samawati wal ardh, cahayanya Allah itu seperti hanya berita-berita dalam lampu dalam kaca. Kaca itu bisa bersinar walau lam tamsasun. Nah, Allahu nuru samawati wal ardh masalan nuri kamiskatin fil misbah al misbah fi zujajah azujajah ka annaka ghafurun yuqadu misajaratin barakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyya yakadu zaitu wa yuti walau lam tamsasun. Berarti untuk melihat Allah, mendapatkan cahayanya Allah, kerja Allah ini itu seperti lampu-lampu pada berita-berita dalam lampu-lampu dalam kaca bisa bersinar tanpa harus ada bisa rasa belajar sarana orang yang menyai. Nah ini bagaimana kita tahu seperti listrik.
lampu listrik ini bisa bersinar, syaratnya di dalam harus sambung terus. Nah, sambung terus. Kalau nggak sambung pedot mati. Kedua yaitu dengan jangan sampai ada lubangnya sedikit pun. Nah, sambung inilah yang disebut dengan tahalli. Kemudian setelahnya tahalli itu dalam sambung itu namanya harus tidak ada lubangnya sedikit pun. Ketika kaca itu ada lubangnya, listrik orang lubang tikai mati, karena harus membutuhkan ruang hampa. Berarti ini harus takholi. Nah, ketika kita takholi aku takholi dengan takhali, sambung ini, insya Allah ini akan muruk. Tapi muruk urusan sono itu kan ya. Nah, untuk muruk ini siap muruk. Tinggal di sana itu ada listrik atau tidak, ada setrum apa? Tidak, kita tinggal menunggu saja. Nah, makanya kita tinggal menunggu apa yang dari Allah Ta'ala, tinggal menerima begitu saja, tapi siapkan yang semacam itu. Ini cara kita untuk mendapatkan sambung ini dengan cara kita selalu zikir. Nah, disinilah tasawufnya orang-orang yang ahli toreko dengan pakai zikir sambung. Tapi tidak bisa dengan sambung saja, tapi harus membersihkan akhlak-akhlak yang jelek. Karena zikir saja tidak bisa sambung, harus dengan takholi semacam itu. Nah, ini takholi ini disampaikan oleh Imam Ghazali dengan kitab Ihya-nya, dengan kitab Minhajul Talibin dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan akhlaki. Para hadirin yang kami hormati, ini kalau saya bicarakan panjang lebar di dalam masalah urusan semacam ini. Tadi definisinya pun juga hanya saya sebutkan sedikit. Nanti sampai minta pada panitia dalam masalah makalahnya sambung. Nah, itu insya Allah mungkin nanti sama mutolaah saya jelaskan, tidak saya jelaskan keseluruhannya, tapi saya protok karena waktu yang sangat terbatas. Nah, ini tadi pukul 4 harus sudah selesai karena sudah harus ganti pemateri. Tapi kalau saya teruskan nanti tidak ada dialognya. Ini saya kasih waktu masih ada 20 menit untuk kita dialog. Makanya tadi katanya panitia minta 20 menit atau 15 menit harus ada dialognya. Makanya ya wis, ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Anda bisa menyerap dan bisa memahami mana tasawuf falsafi, mana akhlaki, terus mana yang salafi. Tapi saya sebutkan sedikit-sedikit karena kalau perbedaan keseluruhan yo gak mampu, tapi sedikit ya sebenarnya perbedaannya semacam itu tafwid, tapi terus dengan amaliyah itu akan bisa sampai. Nah, cara akhlaki ini dengan takwil, tapi dengan akhlak kita perbaiki juga kita akan sampai. Karena sampainya nanti itu ada 3 tahapan tadi. Pertama memang sampai tajalli jelas, terus ada tidak sampai tajalli yang semacam itu, namun kita ada perasaan kenikmatan, kelazatan di dalam melakukan ibadah. Terus yang ketiga setidaknya mudah melakoni ibadah, nulis bagus yang semacam itu. Ini dari 3 hal ini kita kaji, kita raih mana yang kita diberikan oleh Allah Ta'ala. Saya kembalikan, mohon maaf berikan kemaafan. Matur Sembahun Yai.